dia dalam kondisi nol. Aku ingat sekali Mas Hendra, tahun 2000, tahun 2020 kalau nggak salah, aku masih ikut kelas Gese Michael di Bali waktu itu. Gese Michael bilang bahwa benih realita itu bisa kita tanam lewat 3 hal. Perbuatan jelas lah, misalnya kita memberi dan lain-lain. Tapi pikiran, kalau pikiran tuh kamu juga bisa berbuat loh lewat mendoakan orang lain. Itu udah benih. Bahkan di dalam pikiran dan di dalam batin, Gese Michael bilang itu powernya lebih gede. Ketika kita dibenci orang, kita membenci orang, orang itu nyalakain kita, orang itu fitnah kita, orang itu ngambil uang kita, orang itu nyalakain kita. Mereka-mereka ini izinkan kamu sending love. Karena cinta menyelesaikan segalanya. Kenapa? Kalau kamu belum maafin diri kamu sendiri, kalau kamu belum maafin ring satu kamu, ibu kamu, bapak kamu, kakak kamu, pasangan kamu, atau orang-orang yang deket sama kamu, rekan kerja dan lain-lain, kenapa itu ngeblok rezeki? Teteh, Ya, aku pengen mengawalinya dengan satu pertanyaan yang sebenarnya ini sangat apa ya, menjadi sebuah kegelisahanku sudah lama gitu ya. Ada kegelisahanmu? ungkapan give and then you will get gitu kan, given and then you will get gitu. Banyak orang ingin menerima dulu teh, baru dia itu mau memberi. Kenyataannya kan seperti itu. Jadi dia tuh pengen mendapat dulu, baru setelah mendapatkan sesuatu, misalnya dapat uang, dapat rezeki, itu baru dia mau ngasih keluar gitu, ke tetangga, ke orang yang nggak mampu gitu. Nah, sementara justru prinsip give and then you will get ini sering menjadi fondasi kesuksesan dan keberlimpahan banyak orang. Aku melihat banyak contoh, Teteh mungkin juga melihat contoh-contoh yang serupa gitu. Rata-rata mereka yang bisa take off secara kemakmuran secara lebih cepat, itu mereka yang nggak hitung-hitungan, mereka yang selalu kasih gitu. Nah, saya pikir ini akan menjadi tema yang menarik untuk bisa kita breakdown malam ini, Teteh, supaya dari video ini nanti setelah nonton tuh makin banyak orang yang hidup dengan banyak memberi, bukan hidup dengan banyak menerima. Seperti itu, Teh. Wow. Ini pertanyaan yang esensi banget, Mas Hendra. Ini pertanyaan yang sangat esensi sekali untuk betul-betul teman-teman tahu cara kerjanya, cara kerja pola manifestasinya gitu. Karena di dalam rumusannya itu sesimpel jika kita memahami hukum Gema, jika kita memahami hukum pantulan, jika kita memahami hukum cermin, sesimpel itu. Karena gini, yang perlu teman-teman semua tahu, proses penciptaan itu terjadi 2 tahap, Mas Hendra. Semua apa yang terjadi di alam semesta ini, dia pasti semua berasal dari tubuh kita dulu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, biasanya dia jadi realita. Kayak rumah yang Mas Hendra punya. Sebelumnya kan Mas Hendra pasti pernah mikir, aduh punya rumah kayak gini asik nih gitu kan. Semua pasti tercipta dulu di dalam. Tercipta lewat pikiran dan getaran hati kita. Nah, sehubungan yang tadi Mas Hendra bilang, apa yang kamu berikan, itu yang kamu terima. Karena rumusannya adalah frekuensi tubuhmu, dia bergetar di getaran apa, itulah yang akan menjadi realitamu. Jadi, kenapa sih orang yang banyak berbagi, banyak memberi, dia banyak mendapatkan? Kenapa orang yang banyak memberi, dia lebih gampang berkelimpahan? Kenapa? Karena ketika kita memberi, mau sebesar apapun itu ya, mau dia rutin 1.000 perak, mau dia rutin ngasih 5.000, atau rutin ngasih 20.000, alam semesta ini nggak ngelihat value, Mas. Tapi dia melihat langkah nyata yang kontinu dilakukan. Jadi pada saat kayak Mas Hendra memberi, atau Mas Habib memberi, atau aku memberi, itu kan ada action, ada getaran frekuensi yang keluar dari tubuh kita. Jadi kita kayak mengalirkan gitu kan. Pada saat kita memberi, entah misalnya ngasih makan orang 20.000 misalnya, pada saat kita memberi, itu kan ada getaran yang keluar dari tubuh kita, ada getaran kelimpahan kan? Bener gak? Ada getaran kelimpahan, ada getaran di mana kita udah punya, lalu kita memberi gitu kan? Ada sesuatu yang kita rasakan, kita udah punya kan? Pada saat kita memberi, kita punya dulu kan, Mas? Bener gak? Pada saat memberi itu ada getaran di mana kita mengalirkan kelimpahan.
mengalirkan kelimpahan. Nah, pada saat frekuensi getaran mengalirkan kelimpahan, siapapun yang memberi, biasanya ada rasa bahagia tuh di hati dia. Pasti. Ada rasa syukur, ada rasa happy di hati dia. Itulah yang dibaca frekuensinya sama alam semesta ini. Ketika getaran tubuhmu mengalirkan sesuatu, entah itu bantuan, entah itu senyum, entah itu pertolongan, entah itu advice, entah itu uang, atau apapun bentuknya, alam semesta ini membaca tubuh orang itu bergetar dalam kelimpahan karena ada yang keluar dari tubuh dia. Artinya memberi itu tidak harus secara finansial ya Teteh, karena Enggak. ada banyak orang yang gimana aku mau memberi, orang aku buat kebutuhan sehari-hari aja kadang masih kurang gitu. Berarti ada segmen lain yang bisa kita berikan sebagai kontribusi kita kepada kehidupan ini ya Teh ya. Ya, even dia dalam kondisi nol. Aku ingat sekali Mas Hendra, tahun 2020 kalau nggak salah, aku masih ikut kelas Gesem Michael di Bali waktu itu. Gesem Michael bilang bahwa benih realita itu bisa kita tanam lewat 3 hal. Perbuatan jelas lah, misalnya kita memberi dan lain-lain. Tapi pikiran, kalau pikiran tuh kamu juga bisa berbuat loh lewat mendoakan orang lain. Itu udah benih. Bahkan di dalam pikiran dan di dalam batin, Gesem Michael bilang itu powernya lebih gede. Powernya lebih gede. Jadi kalau misalnya gini Mas, contoh ini akhirnya kan pelajaran Gesem Michael itu aku jalanin Mas. Jadi waktu itu aku datang ke salah satu anak yatim. Mereka mau sekolah, mau masuk sekolah kayak sekarang kan masuk kenaikan kelas gitu ya. Si orang-orang tuanya ini kan nggak mampu untuk beli baju baru, sepatunya udah kecil, bajunya udah kesempitan, tasnya juga udah nggak ada. Saat itu aku tergerak untuk ngerekap, nggak ada duit waktu itu, nggak ada uang. Jadi aku rekap, ibu anaknya ada berapa, 2, butuh apa, baju, tas, buku, aku catat. Yang satu sepatu ada 17 ibu-ibu. Suaminya udah meninggal karena waktu itu corona ya, masa itu corona. Aku rekap tuh Mas, kerekap lah. Aku nggak ada duit waktu itu, cuma tergerak aja untuk merekap. Aku pikir aku nggak punya uang, tapi aku punya pengetahuan dari Gesem Michael. Oh iya ya, kan aku tetap bisa berbuat lewat pikiran dan niat mendoakan mereka. Udah di list nih Mas, pas di list ibu A anak 2 butuh baju ini angkanya sekian, ibu B terekap lah total 7 juta. Aku rekap pakai Excel, total 7 juta. Ini kisah nyata nih. Lalu rekapannya aku print, aku cuma ngelihat data rekapan ini, terus aku bilang, ya Allah yang maha baik. Aku percaya anak-anak ini punya rezeki, aku bilang gitu. Izinkan mereka di waktu itu hari Sabtu, mereka harus sekolah hari Senin. Itu belum ada tuh waktu itu. Lalu aku berdoa, ya Allah, aku percaya anak-anak ini punya rezekinya masing-masing. Lalu aku kuantum jamin anak yang satu aku bayangin ada tas sama bajunya, anak kedua, anak ketiga, lalu aku lepasin kan. Lalu istilah aku kuantum jamin itu kan berdoa sebetulnya. Jadi hanya modal ngedoain mereka aja, kejadiannya apa coba Mas? Besok paginya teman aku mau ngasih kalau donasi perusahaan itu CSR. Ya, ada mau ngasih CSR, cuma dia bingung mau ngalirin kemana. Dia nanya, Kak Feby lagi apa? Aku lagi ngerekap tambahan data, ini anak yatim. Kak, aku mau ikutan dong Kak, kata dia. Oh boleh, aku pikirkan udunan Mas. Biasanya kan kita udunan ya, ini ada 7 juta, aku ada 100 ribu, temen aku ada 200 ribu gitu kan. Kita satuin. Dia bilang gini, Kak tolong fotoin aku dong listnya. Oke, aku fotoin aja. Tahu-tahu dia tutup semua dong Mas. 7 jutanya. Gitu loh Mas Hendra. Jadi benih kebaikan ini atau kelimpahan ini nggak tentang duit, tapi tentang rasa cinta dan jiwa kamu yang besar untuk menyayangi orang lain. Jadi dari cerita Teteh tadi makin jelas gambarannya bahwa yang kita nafkahkan, yang kita berikan kepada kehidupan, kepada semesta ini tidak harus uang, tidak harus finansial, tapi Teteh menafkahkan waktu, tenaga, dan pikiran. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi sebagai bukti bahwa kita sudah bisa menerapkan prinsip give and then you will get gitu ya. Kasih dulu, beri dulu, lalu kita akan mendapatkan. Nah, rumus ini menjadi bukti pentingnya menambah saldo rekening kita ke semesta gitu ya. Nah, saldo rekening semesta kita makin bertambah, konsekuensi logisnya hidup menjadi lebih mudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, maka harus dibalik sekarang. Yang tadinya biasanya kita tuh pengen nerima dulu, baru kemudian kalau udah punya banyak baru dikasih. Nah, rumus itu kita balik di Abundant Revolution ya. Nah, sahabat, sebelum saya lanjutkan nih obrolannya keren malam ini ya. Nanti kita ngalir aja teman-teman yang live TikTok, silahkan bisa berinteraksi
konsultasi, bisa tanya langsung sama Teteh ya. Nah, buat teman-teman yang pengen hadir nanti di tanggal 25 Juli, kita ada Ngaji Roso Bootcamp. Betul. Di Ngaji Roso Bootcamp ada Teteh, terus kemudian ini lengkap, narasumbernya lengkap. Lengkap banget, ada 4 orang ini narasumbernya. Ada Teteh, terus ada siapa lagi Teh? Ada Mas Arif RH, Mas Arif keren RH. itu materinya. Ada Ya. Mardi Guwowi, Bapak Mardi Ya, Guwowi. ada Bosman. Terus ya. ada Misteri Guest yang isi mindsetnya udah di atas Ya. rata-rata. Ini teman-teman, buat teman-teman yang pengen bikin koneksi baru, pengen mendapatkan circle kemakmuran, pengen kenal sama orang yang saldonya ada banyak banget. Ini momennya tepat nanti di tanggal 25 Juli, start jam 9 pagi sampai jam setengah 11 malam kurang lebihnya ya. Nanti ada special perform dari Denny Darko juga ya. Terus ini bisa diikuti online teman-teman ya. Nah, event Abundant Revolution selanjutnya Ya. yang ke-29 itu di Tanggal 1 1. Agustus ya. Lokasinya sama di Grand Orchard Kemayoran ya Jakarta. teman-teman ya. Ini bisa offline, bisa online. Cuman kalau offline nanti udah dapat buku syukur, buku goals, sama buku asumsi. Yes. Jadi buat teman-teman yang nanti join offline itu udah dapat 3 buku itu ya. Terus Yes. kemudian udah include sama lunch, 2 kali sekali coffee break gitu ya. Dapat kontak personnya Teteh, dapat bimbingan 30 hari deh. ya 30 hari ya, selama 30 hari. Nah, itu teman-teman yang akan sahabat dapatkan nanti di acara Abundant Revolution baik offline maupun online. Online. Sahabat yang di TikTok, kalau udah ada pertanyaan nanti silakan disampaikan langsung, nanti akan dibacakan ya. Nah, Teh, Ya. lanjut ya, gas lagi Teh ya. Ayo Mas, ayo. Seneng banget kalau teman-teman mau bertanya, artinya rasa ingin tahu tentang kesadaran ini yang sebetulnya udah ada dan tersedia loh Mas Hendra. Soalnya ada pertanyaan sama aku gini, Teh Feby, kalau aku keluarga miskin, apakah aku bisa mengalami kebahagiaan kelimpahan? Iya, Itu pertanyaan. sukses itu kan hak semua orang ya. Betul, Sukses betul. itu Nah, hak itu semua yang orang. perlu kita kasih tahu nih. Asal prosperity conscious kalau bahasanya Bosman, asal software kemakmuran itu udah nempel di otakmu, sukses itu tinggal nunggu waktu. Cuman kan ngelatihnya sekali lagi kalau di Abundant Revolution, kamu harus nambah terus saldo tabungan semestamu ya. Give Dan ya. habit harus berubah. Iya, habit terus berubah. Belajar memberi terus. Nah, Teh lanjut ya. Kenapa ya Teh ya? Kadang ada orang tuh terlalu terlalu takut kehilangan dan takut rugi. Justru itu sering membuka sebuah sering itu kayak kesulitan untuk kebiasaan seperti itu tuh jadi bikin orang tuh kesulitan membuka pintu rezeki yang lebih besar gitu. Jadi Ya. rasa takut kehilangan, rasa takut rugi itu justru sebagai blokade jalannya rezeki yang lebih besar Teh. Gimana Teh? Ya, Mas Hendra, ada yang jauh lebih halus lagi yang harus kita tahu. Ini kayaknya aku akan gedein kuota keterangan materi ini di batch 29 tanggal 1 yang sebelumnya belum aku gali lebih dalam. Aku dapetnya ini dari guru psikolog dunia namanya Carl Jung. Dia Kalium. orang Swiss, ya. Dia orang Swiss. Terkenal sekali yang ngebuka teori tentang introvert dan extrovert. Beliau bilang bahwa di dalam tubuh manusia ini ada urat syaraf, Mas Hendra. Kan kita kan punya syaraf-syaraf ya. Ini nih kayak urat nadi kan ada syaraf-syaraf, semua banyak kabel di tubuh kita kan banyak kabel kan, Mas. Nah, kebanyakan dari kita yang punya rasa takut ini, dia berada di sistem neuro atau sistem syarafnya itu dalam posisi yang tegang gitu, mode bertahan hidup. Jadi banyak banget, Mas Hendra, aku temui kemarin Mbak Vina kirim-kirimin peserta private online ataupun offline. Itu ada salah satu peserta yang Mbak Leila kasih ke aku, umur dia udah 60 tahun, Mas Hendra. Tapi yang dia ceritakan sama aku, makanya dia ikut kelas privat, itu karena dari kecil ibunya bapaknya meninggal umur dia 5 tahun, lalu ibunya sakit stroke, otomatis dia melihat, mendengar, merasakan situasi yang tubuh sekecil itu harus mengalami itu gitu. Kebayang nggak Mas? Ini rentetan cerita dia nih. Iya. Lalu umur 5 tahun dia bapaknya meninggal, ibunya sakit stroke. Sekarang dia udah 60 yang kemarin privat sama aku, Mbak Lela kasih. Tubuhnya tuh selalu dalam kecemasan. Aduh, papa meninggal, ibu sakit. Lalu dia tinggal sama kakek neneknya dia. Kakek nenek dia juga membawa luka yang sama dalam mendidik dia gitu. Dia pernah dipukul, dia pernah
ada pelecehan seksual juga waktu itu Iya. sama sepupu dia. Lalu di umur dia SMP dia harus jualan karena nggak mapan lah secara ekonomi. Jadi dia bercerita TVB dari aku kecil ini menderita terus gitu. Terus dia menyaksikan yang membesarkan dia akhirnya kakeknya juga nggak ada, nyambunglah ke omnya. Omnya waktu itu selingkuh, tantenya sedih, dia jadi punya data perselingkuhan gitu. Besarnya dia menikah, kenapa dia privat ke kita? Suaminya selingkuh. Dan luka itu dibawa terus sampai dia bilang gini, TVB kenapa ya aku kok hidup kayak bertahan hidup kayak cuma asal napas aja tapi nggak ada kebahagiaan kelimpahan. Aku harus mulai dari mana gitu. Itu syaraf tubuh dia tegang terus mas, tegang terus. Nah, survival mode di saraf tubuh yang tegang ini dia bergetar selalu di dalam ketakutan dan kecemasan. Begitupun yang tadi Mas Hendra tanyakan, TVB kenapa ya kok orang selalu takut untuk mulai bisnis, takut kehilangan, takut bisnis. Itu semua dari rekaman masa kecil, Mas. Masa kecilnya terbiasa dengan mode bertahan hidup, mode tegang. Jadi kalau berdasarkan Bapak psikolog bilang, Bapak Kart tadi bilang, ternyata Mas, DNA orang tua kita nurunin ke anak, Mas. Oke, jadi ilmu dari Kalium ini nanti akan kita breakdown di tanggal 1 Agustus, Kakak. Betul. Aku mau buka banget itu, Mas Hendra. Oke. Aku bener-bener mau buka karena ini kayaknya substansi. Karena kebanyakan gini Mas Hendra, TVB aku tahu kok aku percikan ruhnya, kata dia gitu nih ya. Ini alumni nih. Aku tahu kok aku percikan ruhnya. Aku juga tahu identitas baru aku yang bahagia berkelimpahan. Tapi kenapa aku belum manifest? Karena sistem syaraf tubuhnya masih bergetar dalam getaran kekurangan dan getaran ketakutan. Dia nggak lepas-lepasin. 24 jam ketakutannya dibawa terus. Oke. Ingat satu hal nih Mas, frekuensimu menentukan realitamu. Oke. Frekuensi tubuhmu menggetarkan apa? Menggetarkan ketakutankah atau menggetarkan rasa syukur gitu tentang kehidupan ini. Sedangkan di bab 1 kita cerita kamu siapa. Kan inti substansinya simpel Mas. Cuma ada diri kita yang ada cemas bingung sedih, kan cemas bingung sedih ini bukan kita. Sejatinya kita kan yang udah lengkap sempurna. Yang bukan kitanya dilepas. Itulah nanti tanggal 1 kita lepas ya. Nanti di breakdown semuanya secara utuh, sahabat-sahabat, di kelas offline dan online tanggal 1 Agustus. Yang online 1.999.000, yang offline 3.690.000 ya. Buat alumni yang mau receipt offline itu hanya bayar 50%. 50% aja ya. Keren. Dan saya akan dorong Teteh juga untuk memberikan materi-materi yang baru, tambahan materi baru nanti buat sahabat-sahabat yang hadir reuni tanggal 26 September di Jakarta. Jakarta. Lokasi hotelnya di Mercure Jakarta Batavia kalau nggak salah ya. Nah, tanggal 26 teman-teman, malam ini yang alumni atau yang umum boleh juga daftar, masih bisa di seat depan ya. Ini luas banget ballroomnya, jadi untuk menampung teman-teman nanti. Ini kalau berapa kapasitasnya? 400 ke atas muat ya, 400 ke atas. Soalnya kemarin kita Surabaya kan penuh. Ternyata 600 kakak. Yes, 600 semangat. kakak. Iya. Jadi Kemarin buat kita Surabaya itu 400 itu udah nggak ada ya, bener. Jadi silahkan buat teman-teman yang pengen duduk di depan, nanti silahkan WhatsApp Mbak Dara. Nomornya itu udah di pin kalau nggak salah di TikTok ya. Atau hubungi Mbak Dara atau Mbak Vina. Jadi termasuk yang pengen dapetin buku goals, buku syukur dan buku asumsi. Nah, teman-teman juga bisa chat Mbak Dara. Nanti dikirim, harganya 225.000 ya. betul. Kalau include sama audio 350-an. Itu audio apa aja sih Teh? Wah, itu audionya masterpiece banget sih, testimoninya pecah sih. Jadi yang seperti tadi aku bilang, ketika kita ada mode bertahan hidup, mode rasa kekurangan, itu bukan kamu. Kamu yang sejati sebetulnya adalah frekuensi ketenangan, kelimpahan, kebahagiaan. Nah, yang bukan kamu kita rilis. Nah, jadi kamu dapat 5 audio. Pertama, audio rilis. Lalu ada audio sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur ini adalah audio di mana kamu mengalami satu momen, kamu merasakan terhubung sama yang menciptakan kamu. Inilah sadar nafas syukur sebetulnya. Di titik kamu mengalami satu momen terhubung sama yang menciptakan kamu lewat nafas. Nah, jadi ada audio rilis, ada audio sadar nafas syukur. Lalu Neville Goddard kan bilang bahwa realita kita saat ini adalah asumsi kita yang kemarin.
Kalau realita yang sekarang nggak enak, berarti asumsi yang kemarin tuh nggak asik gitu. Gimana kalau kita bikin besok lebih asik? Bikin Iya. asumsinya sekarang. Nah, teman-teman, jadi dari audio-audio itu, kalau misalnya teman-teman, aku mau icip-icip audionya aja dulu, boleh. Harganya hanya 150.000 aja. Iya, Ya, silakan hemat banget, hubungi Mbak Vina. Ya, Dapat 5 ya mas. Dapat Terus 5. dari audio asumsi yang duanya lagi audio quantum jam untuk keuangan dan cinta. itu lengkap banget tuh. Kalau Lengkap bukan banget. karena cinta, nggak mungkin dijual 150.000 buat teman-teman ya. Sandra, 5 loh ini. Teh, izin teh. Aku pengen bacakan materi-materi yang akan disampaikan teman-teman narasumber nanti di Ngadiroso Bootcamp teh. Boleh banget, aku juga mau dengar mas. Aku akan mulai dulu dari Mas Arif Verha. Nah, Ya. Mas Arif itu nanti akan menyampaikan materi The Art of Manifestation ya. Jadi ini akan bicara tentang uang, level kesadaran dan permainan vibrasi. Mas Arif nanti sesi pertama 2,5 jam. Terus Ya. nanti sebelum teteh Mas Arif juga ngisi lagi ya, Yes. sesi keempat ya. Nah terus kemudian setelah itu ada misteri guest kita ya, sekitar 1,5 jam. Terus kemudian ada Bosman Mardigu. Misteri guestnya nanti akan aku elaborasi, nggak tahu nanti kita elaborasi bareng-bareng kali ya. Ada Mas Arif, ada teteh gitu mungkin ya. Seru. Kita bedah isi kepala manusia yang ultra kaya, manusia ultra kaya. Nah, kita bedah isi kepalanya apa sih gitu. Tadi pagi aku udah telepon-teleponan. Udah. Ada banyak hal baru yang akan di-share ke sahabat-sahabat ya. Bikin nggak sabar. Teteh akan bicara tentang The Abundant Recipe ya. Yes. Jadi nanti tetap sesi yang ditunggu-tunggu sama Teteh tetap rilis. Terus Ya. kemudian rilis emosi penghambat rezeki, Quantum Jam 2.0 ya, dan daily routine premium. Nah, nanti ada tambahan materi sendiri, tenang aja ya. Tenang aja, Teteh udah siapkan sebagai kado buat teman-teman yang di Ngadiroso Bootcamp. Dan Bosman Mardigu akan bicara tentang servo mechanism. Kenapa orang ada servo kantong kosong, servo apa tuh namanya, kalau ada masalah selalu ada yang nolong dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan di breakdown termasuk membangun multiple streams of income ya. Gitu sahabat, nanti event-event terdekat di Ngadiroso. Sekali lagi yang mau daftar reuni, yang pengen sit di depan biar Iya, deket sama betul. Teteh, silakan bisa daftar malam ini, hubungi Mbak Dara, bisa DP dulu untuk Ya, ngamankan. DP dulu boleh ya mas, itu banyak Untuk yang ngamankan seat gitu ya, amankan seat bisa DP dulu malam ini boleh teman-teman ya. banget. Itu kalau teman-teman mau tahu itu anak-anak alumni dari mana aja, tumplak semua di situ. Pokoknya ya mas, aduh bener-bener. Tapi yang belum ikut boleh teh, umum boleh teh ya. Ini Ya, untuk umum. silakan. Jadi ngajak mertuanya boleh, bestinya boleh, pacarnya boleh, ya, cem-cemannya Corporate boleh. boleh. Yang Oke, corporate juga aku boleh. memfollow up statementnya Teteh yang terakhir tadi teh. Aku pernah ikut sebuah kelas ya. Di kelas itu dia bilang, "Nggak mungkin kamu tuh akan mudah kaya selagi kamu belum bisa memaafkan dirimu ya, dan memaafkan orang lain." Nah, Iya. aku waktu itu kram juga nih otak nih. Apa hubungannya memaafkan orang lain dan memaafkan diri dengan kemakmuran gitu kan? Nah, Oh. Teteh, so ini perlu dielaborasi deh. Gimana? Teh? Oh, betul banget teman Mas Hendra itu. Di Abundant Revolution ada yang namanya sending love. Ada yang namanya materi sending love. Jadi setelah rilis itu aku nerangin materi sending love. Sending love itu kalau di ala kita itu adalah ketika kita punya relationship sama banyak orang, ketika kita dibenci orang, kita membenci orang, orang itu nyalakain kita, orang itu fitnah kita, orang itu ngambil uang kita, orang itu nyalakain kita. Mereka ini izinkan kamu sending love. Karena cinta menyelesaikan segalanya. Kenapa? Kalau kamu belum maafin diri kamu sendiri, kalau kamu belum maafin ring satu kamu, ibu kamu, bapak kamu, kakak kamu, pasangan kamu, atau orang-orang yang deket sama kamu, rekan kerja dan lain-lain, kenapa itu ngeblok rezeki? Karena getarannya itu membuat sumbatan, Mas. Jadi ketika kita marah sama orang, kesal sama orang, artinya kita masih menolak semua realita yang hadir dalam kehidupan kita. Sementara apa yang hadir itu ada pesan dan kebaikannya di situ. Jadi kalau kamu masih membenci, masih kecewa, masih marah, frekuensi tubuhmu nggak selaras sama uang, kesuksesan, dan kemakmuran. Gitu Mas Hendra. Dia nggak selaras, dia ngeblok di tubuhmu, ada blok energi di situ. Ya. Jadi ketika kamu belum bisa maafin orang lain, sesungguhnya kamu tuh kayak lagi makan racun buat dirimu sendiri gitu loh Mas. Iya, Teteh. Jadi kayak penghambat rezeki gitu. Jadi kalau kita kesal marah tanpa kita sadari, di atas tubuh kita ini kayak ada aura bubble-bubble yang nutupin kelimpahan mau masuk, dia ketutup Mas. Kayak payung gitu loh Mas.
ketutup gitu. Jadi kayak kamu kesel sama orang, marah sama orang, benci sama orang, itu frekuensinya rendah atau tinggi, Mas? Nah, aku jadi teringat ya teh, kisahnya siapa? Kisahnya Pak Wowi ya. Pak Mahdi itu sangat ketipu sama sahabatnya teh. Iya. Nah, waktu itu dia telepon siapa tuh namanya Mas Nunu. Mas Nunu tuh Mas RB Sentano. Quantum Ikhlas. Kata hati yang punya kata hati. Ya, katahati.com. Waktu itu Mas Nunu ngasih sarannya malah disuruh mencintai orang yang menipu dia itu. Iya, Wujud memang. dari ekspresi cintanya itu adalah ketika ingat sama orang yang melukai dan menyakiti kita disuruh mendoakan deh. Iya, sending love itu ala kita. Nah makanya kan masih banyak ternyata teman-teman itu yang belum bisa praktik sending love itu kayak apa. Tanggal 1 lah ya. Oh tanggal 1. Karena nggak bisa diceritain sedikit, itu kan materinya harus asik. Karena sending love itu sama orang yang udah meninggal, sending love juga. Sama orang yang masih ada, sending love juga. Jadi itu ada dua tuh, yang meninggal kita sending love, sama yang masih ada kita sending love juga. Oke. Kenapa sih harus di sending love? Ya itu Mas, ala Abandon Revolution, cinta itu melakukan segalanya. Jadi ketika Mas Hendra nih, kan kalau sending love itu muatannya ada dua, Mas. Kalimatnya kan ada, aku maafkan kamu, aku juga minta maaf. Jadi ada pengampunan di sana, ada pelepasan di sana, ada kelegaan hati yang terbuka di sana, ada memaafkan di sana. Iya. Ketika orang itu melukai kita begitu sangat, lalu kita memaafkan, itu udah 1-0, Mas, kita. Oh Udah iya. tabungan semesta gitu loh, apalagi Sambil- kamu memaafkan, kedua sambil- doain lagi. Iya. Sambil ini ya teman-teman sambil nyiapkan pertanyaan buat Teteh ya. Silahkan ya. Nanti biar di list sama Mas Habib. Jadi praktik sending love, caranya bagaimana, praktik materi-materi semuanya nanti akan disampaikan Teteh di tanggal 1 ya teman-teman. Biasanya itu tak kasih bocoran kalau yang offline itu kurang lebihnya pesertanya itu 100-an gitu ya. Kalau itu offline ya, 100-an lebih lah. Kalau yang online tuh di atas 150-an. Jadi buat sahabat yang offline segera bisa amankan seat untuk yang tanggal 1 Agustus di Grand Orchard ya. Nanti teman-teman udah include sama record ya. Nah, mumpung masih ada record, siapa tahu bulan depan recordnya dihapus ya. Jadi silakan teman-teman bisa join. Malam hari ini hubungi Mbak Dara. Oke, tadi terakhir tentang sending love ya. Aduh, powerful. Kemarin juga kan Pak Dadang kan beres masalahnya karena sending love, Mas. Aku itu teh ya, jujur ya, di samping dirimu selalu kirimi testinya teman-teman gitu ya. Aku kalau dikirimin testinya banyak sahabatku tuh nggak sempet ngirim ke dirimu. Aku udah kayak sesuatu hal yang biasa banget ya kalau di Abandon Revolution karena memang Tiap hari. ya wajar dong ketika tindakannya berubah, orang nasib itu berubah, kalau tindakan nggak berubah nggak mungkin lah. Iya. Nah, Mas, aku mau cerita sedikit boleh nggak, Mas? boleh sikat. Analoginya gini, Mas Hendra tahu radio kan, siaran radio tau kan? Kalau siaran radio kan sebetulnya semua udah tersedia ya, Mas. Kayak frekuensi Hard Rock FM di 107 berarti lagu-lagunya rock kayak gitu ya. Kalau misalnya 100 RRI misalnya lagu-lagunya keroncong misalnya gitu. Iya, iya. Terus kalau radio satu lagi radio di Tuban misalnya lagu-lagunya Jawa gitu. Iya. Itu kan semua siaran udah ada kan, Mas? Di lagu-lagu udah ada kan? Sama kayak kita, Mas. Kalau kita tubuhnya bergetar di dalam getaran ketakutan, kesulitan, kamu udah tahu realita yang kamu dapat seperti itu. Jadi sebetulnya kebahagiaan dan kelimpahan itu udah ada, tapi dia berdiam di dalam frekuensi tertentu. Oke. Tangkap nggak, Mas? Ya, I see. Nah, tadi gini, soal apa tuh namanya? Soal dendam deh. Tentang dendam, sakit hati, atau kemarahan yang selama ini kita pendam. Itu kok bisa mempengaruhi hubungan seseorang dengan uang dan kelimpahan itu gimana, Teh? Jawaban simpelnya gimana, Teh? Jadi gini, Mas Hendra, dendam ini frekuensi di bawah 200. Ya. Dendam, sakit hati itu justru malah dia di bawah 100 ini frekuensinya. Luka dalam, trauma dalam banget. Ini bisa 100 ini frekuensinya. Sedangkan uang itu frekuensinya di getaran yang lebih lebar, lebih gede, lebih luas. Dia, uang itu bergetarnya di getaran di atas 200. Kasih sayang, syukur, cinta, damai, tenang. Tuh frekuensi uang. Jadi si uang lagi jalan di frekuensi FM, tapi dendam, sebel, kesel, marah, benci, dia getarnya di getaran AM. Ketemu nggak, Mas? Enggak. Kayak gitu. Dan dia juga jadi blok energi. Jadi kalau kita kesel, marah, itu kan ada yang kita tahan, Mas. Iya. Energi itu nggak ngalir kan? Iya. Kalau kita kesel kan energi itu nggak ngalir kan? Itu yang bikin sumbatan di sistem syaraf tubuhmu. Itu yang aku mau terangin tanggal 1. Tapi gini, Itu.
Ya nanti buat teman-teman yang masih haus penjelasan Teteh, nanti bisa langsung di kelas tuh mesti 5 jam teman-teman. Yang ini untungnya buat teman-teman yang join online akan dapat 5 jam. Karena ini acaranya hybrid ya. Acaranya hybrid. Jadi 5 jam bersama. Jadi Teteh diri 5 jam gitu ya. Ya. Nah, tapi gini, aku mau nanya apa tadi ya? Kenapa ya kita itu kalau memaafkan orang lain itu lebih mudah ketimbang memaafkan diri sendiri gitu. Nah, itu tuh gimana Teh? Kan memaafkan diri sendiri itu juga menjadi syarat biar kita mudah take off secara kemakmuran. Iya, kadang kita mencintai orang lain lebih gampang juga Mas daripada mencintai diri sendiri. Oh iya juga ya. Jadi kenapa sih kita memaafkan orang lain lebih gampang daripada memaafkan diri sendiri? Karena kadang kita kalau dari orang lain tuh kayak dapat feedback gitu loh Mas. Sedangkan kalau memaafkan diri sendiri atau mencintai diri sendiri, kita tuh jadi kayak banyak permakluman seakan-akan alah kita kuat lah, kita kuat lah, kita hebat lah. Jadi kita kayak banyak punya habit kebiasaan mendem dan menekan perasaan gitu. Padahal itu jadi sampah energi sendiri, jadi residu ke dalam tubuh dan membebani tubuh sebetulnya. Padahal sebetulnya yang paling berjasa di dalam kehidupan kita itu adalah tubuhmu, itu adalah dirimu. Nah ini sebetulnya yang perlu kita announce nih. Cintailah diri kamu dulu. Judul mencintai diri sendiri apa sih Mas? Dengan memaafkan orang lain, kamu mencintai dirimu sendiri sebetulnya. Oke. Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, kamu nggak kasih beban ke tubuhmu untuk megangin terus kesel, benci, sebel gitu. Justru kamu harus membebaskan, justru kamu harus melepaskan. Tanda kamu mencintai dirimu sendiri, kamu memaafkan orang lain. Kamu melepaskan itu semua. Karena ketika kita melepaskan, ketika proses melepas Mas, tubuh kita jadi jauh lebih ringan, tubuh kita jadi jauh lebih lega, jauh lebih kosong, jauh lebih plong, ruang ini jauh lebih kosong Mas. Ketika kita melepaskan gitu ya, mengikhlaskan, melepaskan, ada ruang di tubuh kita lebih lebar sehingga kebaikan, kelimpahan, kelancaran rezeki ada tempat dong masuk ke kita. Itu, that's why kenapa kita memaafkan orang rezeki jadi lancar. Ketangkep ya logikanya. Ilmu baru sih ini buat teman-teman gitu ya. Dikiranya selama ini tidak ada kaitannya gitu kan. Oke. Korelasinya gede banget. Bahkan, aku banyak sih belajar dari Geshe Michael ya, karena itu workshopnya banyak banget yang aku ikutin. Geshe Michael bahkan bilang begini, uang dan relationship, uang dan cinta itu korelasinya begini Mas. Oke. Jadi ketika kamu mau banyak uang, kamu memang harus membebaskan orang, memaafkan. Korelasinya itu benar-benar memaafkan tanpa harus membenarkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita, tentunya yang jadi catatannya. Tapi gini, aku ada satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman kita yang di TikTok untuk tanya-tanya seputar apalah, terserah ya apa yang mau ditanyakan gitu Teh kira-kira ya. Boleh banget. Satu pertanyaan terakhir Mas Habib, siap-siap ya nanti pertanyaan teman-teman yang live TikTok. Ini sekarang gini deh, kalau misalnya seseorang tuh ingin membuka hidupnya menjadi lebih berlimpah, rezekinya menjadi lebih banyak, nggak kekurangan lagi gitu kan. Apalagi ini isu penting banget ya, karena sekarang dunia lagi dilanda El Nino, bisa jadi nanti akan ada 3 kali sampai 4 kali gagal panen dan lain sebagainya. Itu udah isu dunia, nggak bisa diapa-apain. Nah makanya kita harus prepare, harus siap-siap membantu kanan kiri saudara-saudara, tetangga-tetangga yang susah. Teteh dengan kegiatan sosialnya bersama Ngaji Rasa Peduli juga sama. Kegiatan-kegiatan filantropis seperti ini mudah-mudahan makin banyak di Republik ini, sehingga kita bisa membantu Republik ini untuk menyelesaikan sebagian dari masalah sosial gitu ya. Di orang-orang yang punya duit banyak, mulai sekarang jangan boros-boros. Mari kita lihat kanan kiri kita lebih peduli kalau nanti ada saudara-saudara kita yang kurang mampu, membutuhkan bantuan, karena udah mulai banyak ada yang frustasi, bunuh diri dan lain-lain ya. Nah terakhir Teh, kalau misalnya buat teman-teman yang ingin hidupnya berlimpah, kira-kira mana yang lebih didahulukan, belajar memberi atau belajar memaafkan, dan alasannya apa kira-kira? Belajar memberi atau belajar memaafkan, dua-duanya penting ini masalahnya. Jadi kadang-kala kita memaafkan butuh waktu, nggak bisa dipaksain untuk langsung bisa memaafkan, karena tubuh kita juga kadang nggak bisa dipaksa untuk langsung maafin gitu istilahnya. Jadi mulailah dengan memberi, mulailah dulu dengan memberi, karena ketika kamu memberi, jiwamu semakin lembut. Ketika kamu memberi, tubuhmu semakin lembut karena empati. Dan ketika memberi, mulai ada cinta tumbuh di hatimu.
Harapannya ketika itu kamu rutinkan jadi habit dirimu, jiwamu membaru, jiwamu semakin meluas kesadarannya, jiwamu semakin bertumbuh lebih matang dan bijaksana, dan pada akhirnya kamu bisa memaafkan. Sip. Jadi mulai besok teman-teman semua, mari kita hidup dengan banyak memberi, karena konsekuensi memberi adalah menerima, ya. Iya. Jadi seperti apa tuh namanya tema kita di awal tadi, give and then you will get. Kasih Yes. dulu, beri dulu, lalu kita akan Beri dulu. mendapatkan, gitu ya. Itu Jadi kalau hukum pasti. iya, jadi kalau kita Semesta ngasih itu. banyak kepada semesta, ngasih banyak kepada kehidupan, saldo rekening semesta kita makin tebal, makin banyak, ya itu akan kembali ke kita sendiri. Tapi teman-teman, kalau Teteh tentu udah punya banyak lah, apa tuh namanya, cerita hal-hal yang dilihat, yang diamati. Aku pun juga sama melihat anak-anak temanku, ya, itu yang dari kecil udah dilatih untuk berdharma, berbuat baik, memberi. Rata-rata, hak billahi teman-teman, rata-rata semuanya perjalanan hidupnya diberikan kemudahan di atas rata-rata, di atas iya, kemudahan-kemudahan di atas teman-temannya yang lain, dan orang tuanya meyakini ini karena kamu dari kecil udah mulai peduli kanan kiri, mulai berbagi gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kita sama-sama manusia, nggak penting mau agamanya apa, kepercayaannya apa, pokoknya kita ayo peduli sebagai sesama manusia. Kita nggak tegaan, ya. Nggak tegaan, benar. Nggak tegaan melihat saudara-saudara kita yang kerjaan nggak punya, gitu ya, makan nggak jelas, sehari bisa berapa kali, kita ini seenaknya sendiri pengen makan apa aja kadang, aduh. Mulai sekarang mari kita memikirkan banyak orang, dan itu adalah salah satu cara untuk memperbesar wadah rezeki kita, sahabat semuanya, ya. Baik teman-teman, silahkan yang mau ada keluh kesah, yang mau menyapa Teteh, yang mau bertanya langsung, berinteraksi dengan Teteh, saya kasih kesempatan. Monggo, Mas Habib. Silakan Mas Habib. Mas Habib, sini Mas Habib. Ketiduran dah? Enggak ya? Sini Bib. Silakan ditanyakan langsung ke Teteh Bib. Jadi buat teman-teman jangan lupa yang mau beli buku syukur, buku goals, buku asumsi, silakan hubungi Mbak Dara atau Mbak Vina, ya. Yang mau kelas offline dan online, silakan amankan seat dulu, boleh DP nggak apa-apa, ya. Yang mau reuni juga sama, yang pengen seat Ya, di depan betul. sendiri, boleh, silakan. Ayo Bib. Teh, izin Mas Habib yang nanyakan ya Teh, ya. Dengan senang hati, silakan. Teteh bisa minum-minum jus dulu atau apa dulu, boleh nggak apa? Sini Beb. Silakan Mas Habib, pertanyaan pertama. Ditanyakan. Dari Dibacakan live Mas TikTok, Habib. silakan. Nah, Teh, gimana caranya gabung kelas online? Silakan WhatsApp tim Mbak Vina atau Mbak Laila atau Mbak Dara. Disematkan. Lu disematkan tadi? Bilang nggak Pak? Loh, kok bisa? Di sini saya sematkan lagi. Iya, sematkan. Habis ini nomornya disematkan ya, teman-teman. Ya, atau kalau di live TikTok aku ada Mbak Indri, nanti dikasih Iya. tahu ke Mbak Vina. Nah, Teh, ini ada pertanyaan, Teh. Ya. Kalau suami selingkuh, energi kita sedih terus, gimana caranya, Teteh? Suami selingkuh, energi kita sedih terus, gimana caranya? Faktanya, pasanganmu adalah cerminan batinmu yang belum selesai. Jadi, rasa yang kamu rasakan pada saat suamimu selingkuh saat ini, kamu tulis apa rasanya. Misalnya sedih, misalnya cemas, misalnya marah. Nah, judul sedih, cemas, marah ini izinkan kamu rilis dulu. Dan biasanya rasa yang kamu rasakan yang terjadi di 2026 saat ini itu adalah pantulan dari kisah masa kecilmu yang belum selesai. Kamu ikhlaskan. Mungkin pada saat kecil kamu merekam sebuah peristiwa. Kalau dari pengalaman yang aku handle di kelas privat online offline, biasanya pasangan yang selingkuh dulunya kamu pernah melihat, mendengar, merasakan, mungkin orang tuamu pernah mengalami situasi seperti itu. Jadi itu kamu ikhlaskan dulu peristiwanya. Kamu ikhlaskan, kamu larutkan, kamu alirkan, kamu lepaskan. Ikhlasin dulu itu di inner child-nya kamu. Jadi si akar masalahnya diselesaikan dulu, akar masalah masa kecilnya. Karena realita kamu saat ini itu adalah semua rekam jejak yang terekam. Perasaan-perasaan yang nggak mengalir, yang kamu tekan, yang belum selesai di masa kecil. Semua pola rekaman masa kecil itu jadi benih realitamu saat ini. Gitu. Jadi harus diberesin dulu
dirilis dulu cerita masa kecil, rilis cerita masa sekarang, lalu suamimu sending kirimin cinta. Kalau di Bandan Revolution itu ada pesan jiwa. Ya, maksudnya Nanti silakan teman-teman yang untuk semua materi kita di Bandan Revolution bisa diikuti tanggal 1 Agustus. Hubungi Mbak Dara. Nomornya itu udah disematkan. Termasuk yang mau booking seat di depan untuk reuni tanggal 26 September sama Teteh. Oh, itu tidak hanya dengan Teh Feby, teman-teman. iya, ada dua pembicara lain. Iya, lupa ya kita ya. Ada Ibu Tadi kita nggak Vina, sampaikan ya. Vena. Ibu Vena, Iya, sama iya, satu iya. lagi Ibu. Ada yang pertama Coach Vena, Vena itu Vena. nanti akan menyampaikan materi apa ya? Bentar. Jadi yang pertama tuh Coach Vena, ya. Ya. Terus yang kedua tuh siapa teh? Bu Vera. Bu Vera, 3F kan ya? Bu Vera itu akan menyampaikan materi reset rezeki. Kalau Coach Vena Wijaya itu nanti akan bicara tentang the art of receive money, ya. Jadi seni untuk menerima uang, gitu ya, kira-kira ya. Jadi kalau secara prinsip, secara inti yang disampaikan Coach Vena itu ada clearing, ya. Kalau di Teteh ada rilis, gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa ketemu Coach Vena langsung offline, ketemu Bu Vera, ketemu sama Teteh. Ini permintaan teman-teman, ya. Jadi aku ngurus saja. Jadi silakan hubungi Mbak Dara yang mau dapat buku saktinya Teh Feby. 3 buku itu juga sama. Hubungi Mbak Dara, buku ajaib ya Teh ya. Teman-teman itu yang ngejudulin buku ajaib karena manifestasi mereka pelan-pelan terjadi yang ditulis di situ. Testimoni tentang 3 buku itu kan banyak banget kan? Hampir semua teman-teman yang testimoni itu mereka menulis buku goal di situ karena memang udah jadi SOP. Iya, iya, iya. 30 hari daily rutin. Iya, itu sudah kebiasaan yang harus Udah dilakukan. kebiasaan baru. Nah, Bahkan dari- mereka cerita itu buku dibawa di tas katanya. Bener-bener. Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi Teh tentang kita ngajak Iya. peduli, ternyata teman-teman semuanya yang join live kita itu Teh udah mulai banyak yang peduli sama kucing aja. Aku nggak tegaan gitu ya. Ngasih makan kucing ya. Waduh, senang sekali ya. Teh, kalau misalnya udah berusaha rilis tapi rasa yang nggak enak tuh belum hilang-hilang, gimana Teh? Enggak apa-apa, kamu nikmati aja fasenya. Karena sebetulnya rasa yang nggak enak itu sebetulnya kalau kamu rilis dan kamu melihat dari dalam diri kamu bahwa bahagia itu cinta, sedih ini juga cinta. Kenapa sedih ini cinta? Karena di dalam peristiwa nggak enak pasti ada pelajaran. Oke. Nah, Pasti ada pelajaran gitu. sip. Nah kalau itu dirasain sebentar kan, kalau ala kita Tiara kan pertama sadari, terima, alirkan gitu kan. Itu cuma 90 detik doang sebetulnya si bara kesel marahnya tuh dia pelan-pelan memudar. Jadi cuma butuh diakui doang mas kalau rasa itu ada. Sesimpel itu sebetulnya proses rilis itu. Butuh keberanian aja kita duduk sama rasa itu gitu mas. Kadang-kadang kan orang nggak berani menerima kenyataan ada rasa itu gitu. Lari-lari dia. Oke, menarik. Nggak perlu ya ngobrol kayak gini tuh sering-sering deh ya, biar tabungan semesta, tabungan energi kita makin banyak gitu ya. Nah, gimana supaya nggak takut habis uang Teh? Ini aku punya cerita Teh kalau soal ini Teh. Aku yang jawab aja deh Teh. Boleh silahkan. Aku bukan narasumber, bukan apa teman-teman. Cuman aku Tapi punya eksperimenmu pengalaman. juga banyak. Aku punya pengalaman nyata soal ini. Suatu hari beberapa tahun yang lalu, aku tuh kalau misalnya ada uang itu di bawah 100 juta itu tuh udah kayak nggak tenang gitu Teh ya, kayak nggak tenang, terus kayak khawatir nanti jangan-jangan ada kebutuhan ini, dan ternyata bener Teh, tiba-tiba aja uang yang tadinya 90 berapa gitu tinggal 30 juta, dan itu looping terus menerus, looping hingga suatu hari aku curhat sama sahabatku, kakakku namanya Arif Rahutomo. Iya. Nah, sama dia diajarin yang namanya saldo batas bawah. Jadi Mas Hendra itu minimal harus punya rekening, saldonya tuh minimal 100 juta. Pokoknya itu nggak boleh diapa-apain, itu harus kamu jadikan jimat. Ya, nggak boleh diapa-apain. Karena kamu merasa cukup, nggak kekurangan di saldo minimal itu kan. Nah, akhirnya itu aku belikan emas batangan Teh. Jadi kan nggak bisa diambil Teh. Batangan soalnya. Iya, nggak bisa Nggak diambil. warung juga. Kalau di apa tuh namanya goods yang digital itu kalau butuh sewaktu-waktu bisa dimasukin m-banking lagi gitu kan. Ya udah akhirnya terus oke, aku udah punya 100 juta. Berarti bawah sadarku sama 100 juta itu udah akrab.
Nah, yuk 100 juta lagi yuk. Yuk 100 juta lagi yuk. Kali 2 gitu ya kalau kata Mas Arif ya. Enggak 1 M. Aduh, bawah sadar kita belum siap. Nah, itu yang diajarkan Mas Arif aku terapkan teh. Dan itu terus itu sangat penting sih bagi aku menemukan itu aman secara finansial itu karena apa yang disampaikan Mas Arif RH itu sih, sehingga aku punya panggilan untuk membagikan ini ke teman-teman semua. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya teman-teman kan tingkat dirimu merasa sudah nggak miskin atau merasa cukup itu kan tentu beda-beda. Ada yang 50 juta, ada yang 5 juta. Kalau teman-temanku di kantor tuh 10 juta itu udah merasa punya uang banyak, dia udah nggak miskin, dia 10 juta itu. Nah, biar teman-teman harus berjuang di angka itu. Caranya gimana? Tambah income. Kalau bingung nggak bisa tambah income, bagaimana? Jadi afiliator kelas Abundant Revolution, jadi afiliator ya, jadi clipper ngaji loso. Itu kan kita siapkan semuanya, alatnya gitu ya. Kita siapkan semua. Silakan nanti hubungi Mas Habib, teman-teman yang pengen nambah sumber pendapatan. Saya pikir begitu Teteh mungkin bisa menambahkan ya. Betul banget. Jadi selain daripada yang tadi Mas Hendra cerita secara teknis, action, rasa hati kita, gerakan tubuh kita harus seperti itu, ada tips-tipsnya, batas bawah, lalu nambah income dan lain-lain. Tapi satu hal yang perlu teman-teman sadari, bahwa sebetulnya sedari awal teman-teman itu basic DNA-nya itu udah bahagia berkelimpahan. Sadari dulu itu deh, bahwa sebetulnya Allah tuh menyediakan kebahagiaan dan kelimpahan itu di dalam satu frekuensi tertentu. Frekuensi ketika tubuh kamu nggak dalam mode bertahan hidup, berjuang, tegang, nggak dalam getaran itu. Jadi tambahannya adalah luaskan lagi kesadaranmu tentang sejatinya kamu siapa. Setelah itu mulai taruh mindset baru. Jangan bikin data atau mindset baru, hidup itu berjuang, hidup itu susah, kelimpahan itu ribet. Nah, itu harus diperbaiki, itu harus nulis buku asumsi. POV itu harus dihancurkan lewat itu tadi ya Teh ya. Harus nulis buku asumsi, realitaku saat ini hidup penuh kebahagiaan. Pokoknya datanya harus diganti teman-teman. Udah ganti. Nah, sekarang kalau kita memberi tapi lain sisi kita masih berharap sesuatu dari sang pencipta, itu gimana Teteh? Lepasin aja sih sebetulnya. Jadi gini, ada rumus gini Mas Hendra. Kalau Mas Hendra atau aku memberi berharap balasan, entah itu 1 atau 2, dapatnya 1 atau 2. Kalau kita memberi berharap balasan 3 atau 4, dapatnya 3 atau 4. Tapi kalau kamu mengalirkan semata-mata, aku mengalirkan cinta, mengalirkan kebaikan, aku lepasin aja, artinya kan itu 0. Balasannya jadi unlimited, Mas. Oke, sip. Teteh, gimana cara gabung kelas online? Nomor udah ditempel ya, hubungi Badara atau di YouTube Ngaji Roso, di deskripsi ada nomor admin. Teh, cara terapi asam lambung biar sehat gimana? Nanti datang di acara reuni. Nanti ada Coach Vena, ada Bu Vera, ada Teteh, lengkap ya. Teteh, terima kasih. Alhamdulillah manifestasi pagi tadi terima 10 juta dengan getaran rasa syukur, sorenya terwujud. Wow, keren tuh kayak gitu. Praktek aja terus. Kalau udah sekali manifestasi biasanya dia bisa diulang-ulang, Mas. Nah, ya bisa. Pokoknya kan udah mulai kenalan, Mas. Betul. Lanjut Teh. Gimana? 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa Teh? Oke, aman sampai 2015. Gimana kalau di rumah aja aku dalam mode bertahan hidup dari suami dan mertua? Gimana melepasnya? Itu belief ya. Maksudnya, aku di rumah aja, rezekiku hanya dari suami, rezekiku pintunya hanya dari situ. Itu belief sayang. Nah, itu harus dilepas, itu belief itu. Itu belief, itu program itu harus dilepas itu. Aku aja dulu melepaskan belief, Mas. Realitaku saat ini aku di rumah aja, aku dapat duit. Kalau dulu kan waktu aku memutuskan akhirnya aku punya anak banyak gitu ya, suami yang kerja, aku mau di rumah aja gitu. Belief yang tadinya dapat uang dari suamiku itu aku lepasin itu. Itu menarik tuh. Tapi aku dapat uang gitu. Tapi gini deh. Akhirnya income suamiku kesusul sama income aku. Tapi gini menarik itu dari pernyataan Teteh itu bahwa tadi malam aku juga ngobrol sama bosman gitu. Kebanyakan orang meyakini bahwa dia dapat uang itu dari kerja karena kerja gitu ya. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Itu menarik gitu. Faktanya itu begitu ya. Itu harus dilepas. Makanya dari kecil aku udah tanamkan ke anak-anak, kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang kamu sayangi, punya penghasilan tak terhingga. Gimana caranya? Terserah kehidupan ini, nanti akan digerakkan ke sana. Kalau atensimu ke situ, karena kalimat itu udah nempel di otak kanannya gitu kan kira-kira. Ya, betul. Nah, ini kita revolusi finansial kita di kelas Badan Revolution tanggal 1 Agustus. Sahabat ya, yang nggak bisa offline, yang nggak bisa datang di Jakarta, silakan online. Yang mau receipt
50% aja ya. Itu kebijaksanaan kami sebagai wujud cinta pada para alumni gitu ya. Yang mau seat di depan reuni tanggal 26 September di Hotel Mercure Jakarta Batavia di Jakarta ya. Silakan nanti bisa hubungi Mbak Dara, nomor udah ditempel di yang live TikTok ya. Teh Feby, terima kasih banyak atas Masya Allah, kebersamaannya makasih malam banyak hari Mas ini. Hendra meluangkan waktu malam minggu. Thank you ya. Makasih ya meluangkan waktu buat Teman-teman teman-teman. Thank you so semuanya. much ya. Iya. Bye-bye Mas Hendra.